بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العزيز الغفار الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار أرسل الجبال وأجرى الأنهار وأنزل الغيث وأنبت الأشجار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فاستمعوا إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang Allah muliakan ini, di hari yang Allah berkahi ini, di bulan yang Allah muliakan ini, khatib berwasiat kepada kaum muslimin semua sebuah wasiatut taqwa. Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan segala perintah Allah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, mengamalkan apa yang diamalkan oleh para sahabat Rasul, dan kemudian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan jauhkanlah perkara-perkara dalam urusan agama ini yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat Nabi. Maka ibadallah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, apapun pangkat dan jabatan kita, karena kita semua akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena maut itu akan mendatangi kita kapan saja, di mana saja, dengan siapa kita. Maka ibadallah, kita berdoa kepada Allah agar senantiasa berada di dalam ketaatannya, istiqamah di atas agamanya, dan kita meninggal melainkan dalam keadaan husnul khatimah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, di antara sifat yang harus dimiliki oleh seseorang muslim yang mengatakan amantu billah, yang mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amantu bil kitabillah, wa amantu bi rasulillah, yang mereka memproklamirkan, yang mereka menyebutkan diri mereka seorang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab, beriman kepada takdir dan rukun iman yang lainnya. Maka hendaklah dia memiliki rasa keyakinan kepada Allah. Maka ibadallah, sesuai dengan janji kita, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya melainkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah Allah di dalam segala urusan. Serahkan urusan kita kepada Allah, serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah sifat seseorang muslim. Maka di dalam bahasa agama kita ibadallah, inilah yang disebut dengan sifat thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sifat thiqah?
Para ulama mendefinisikan sifat thiqah tidak lain dan tidak bukan an tufawwidha amraka ila Allah wa an tata'allaqa qalbaka ilaih wa tatawakkalu alaih. Ibadallah, engkau menyerahkan urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu urusan hidup kita, baik itu urusan rizki kita, baik itu urusan nikah kita, baik itu urusan di dalam semua kehidupan kita ini. Dan kemudian sifat itu ibadallah, tatkala kita serahkan kepada Allah, maka kita gantungkan harapan kita. Bagaimana caranya menggantungkan harapan kepada Allah? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah serahkan dan kemudian kita berdoa, maka apa yang harus dilakukan? Dan kita menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, pasrah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita berhusnuzan kepada Allah. Kita sudah tawakal kepada Allah, sudah kita serahkan urusan kita, dan kemudian kita sudah gantungkan harapan kita. Kita selipkan doa kita di setiap urusan dan langkah kita. Kemudian kita berhusnuzan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ya ibadallah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita, dan Allah mengabulkan apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita inginkan. Maka sifat kaum muslimin, sifat orang yang beriman kepada Allah, mereka yakin dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Inilah sifat yang mulia. Kenapa kita katakan ini sifat yang mulia ibadallah? Karena ini adalah sifat para nabi dan rasul. Sifat thiqah dimiliki oleh semua nabi dan rasul. Maka kita lihat ibadallah, dan kita mendengarkan bagaimana kisah para nabi. Lihat Nabi Ibrahim Abul Anbiya. Nabi Ibrahim alaihi salam suatu ketika tatkala berdakwah menghadapi Namrud dan kelompoknya, menghadapi kaumnya sendiri, Ibrahim alaihi salam tatkala sudah menyampaikan hujjah dan kemudian mereka tidak bisa membantah hujjah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, maka apa yang dilakukan oleh Namrud ibadallah? Maka Namrud memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Maka kemudian Nabi Ibrahim tidak gentar sedikit pun, tidak ada rasa takut sedikit pun, dan dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak tahu bagaimana dan seperti apa pertolongan Allah tadi. Maka tatkala dilemparkan ke dalam api, maka Ibrahim alaihi salam mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kami. Maka ibadallah, Allah berfirman dan menyuruh api untuk dingin, dan kemudian selamatlah Nabi Ibrahim alaihi salam tadi. Sifat thiqah, tatkala sudah berada di penghujung, tak ada lagi yang akan menolong, maka rasa yakin seorang mukmin bertambah dan yakin kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Begitu juga ibadallah dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ibadallah menghadapi musuh yang sangat luar biasa, yang dikatakan sebagai makhluk paling kafir setelah iblis laknatullah alaih. Bayangkan ibadallah, lawannya bukanlah lawan sembarangan. Fir'aun laknatullah alaih, yang mengaku sebagai ilah di bumi, yang mengaku sebagai Tuhan, yang mengatakan bahwa sungai Nil yang mengalir di bawah kakinya. Bayangkan ibadallah, musuh yang berat. Tatkala Nabi Musa alaihi salam berhasil mengalahkan tukang sihir Fir'aun, lalu kemudian tukang sihir tadi pun masuk kepada Islam, mengikuti dakwah tauhid, maka dia ikut dengan Nabi Musa alaihi salam. Murkalah Fir'aun dan mengatakan bahwa dia akan menyalib mereka. Musa alaihi salam membawa kaumnya keluar untuk menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun. Maka tibalah ibadallah di sebuah tempat
di mana tempat itu tidak ada lagi jalan keluar untuk selamat dari Firaun. Di depannya laut yang sangat luas, yang sangat dalam. Kemudian di belakangnya bala tentara Firaun mengejar mereka. Maka pada waktu itu ibadallah, umatnya cemas, umatnya takut. Akan tetapi Nabi Musa yakin, thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ibadallah, Nabi Musa tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Hanya dia yakin Allah pasti menolongnya. Maka tatkala Allah perintahkan Musa untuk melempar tongkatnya ke laut, maka Nabi Musa tidak menyangka, Nabi Musa tidak membayangkan apakah tongkat tadi akan menjadi jembatan ataukah tongkat tadi berubah menjadi kapal. Ternyata ibadah Allah Subhanahu wa taala perintahkan laut untuk terbelah. Maka terbelahlah lautan tadi dan kemudian menjadi jalan tol untuk Musa dan pengikutnya. Nabi Musa dan kaumnya selamat dari kejaran Firaun dan kemudian Firaun tenggelam di lautan itu tersebut. Bayangkan ibadah, tatkala seorang muslim ditimpa sebuah musibah, ditimpa oleh sebuah masalah, tatkala dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan jalan keluar dari arah yang tidak dia duga. Nabi Ya'qub alaihi salam bersedih ketika kehilangan anak yang tercintanya Nabi Yusuf alaihi salam. Beberapa tahun kemudian ibadallah, hilang lagi anaknya Bunyamin. Maka bertambahlah kesedihan dari Nabi Ya'qub. Akan tetapi suatu sifat yang dia miliki adalah rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau berputus asa. Justru dialah yang menasihati anak-anaknya tatkala anaknya berusaha mencari Nabi Yusuf. Idhabu, pergilah kalian ke Mesir. Fatahassasu min Yusufi wa akhihi. Maka carilah berita tentang Nabi Yusuf dan saudaranya. Wala tayasu min rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadallah, sifat sedih adalah fitrah. Sifat takut adalah fitrah. Akan tetapi jangan menyebabkan kita hilang kendali sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ibadallah, seorang wanita, seorang istri yang dia ditinggalkan oleh suaminya, suaminya meninggal dunia, lalu kemudian dia mengatakan tidak ada lagi nampak tanda-tanda kehidupan di masa depan. Ibadallah, sedih boleh, akan tetapi jangan sampai kita melupakan bahwa kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Memiliki rasa takut, maka itu adalah wajar. Lihatlah Nabi Ya'qub alaihi salam, tatkala anak-anaknya meminta izin kepada Nabi Ya'qub untuk membawa Yusuf pergi bermain bersama mereka. Maka apa kata Nabi Ya'qub alaihi salam? Bahwa dia takut kalau seandainya Yusuf nanti dimakan oleh serigala dan kemudian saudara-saudaranya asik bermain. Ketika saudaranya mengatakan, kami banyak, kami bisa menjaga Yusuf. Akan tetapi ibadallah, Nabi Ya'qub takut kalau seandainya Nabi Yusuf nanti dimakan serigala. Takut adalah fitrah ibadallah. Akan tetapi jangan lupa dan jangan sampai rasa takut kepada manusia sehingga menyebabkan kita tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih takut kepada manusia, kepada hukuman manusia dari kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki sifat thiqah di dalam kehidupannya. Ingatlah ibadallah, tatkala Nabi kita sedang berteduh di bawah pohon, lalu kemudian datanglah seseorang laki-laki membawa pedang. Rasulullah sedang sendirian, tidak membawa senjata, dalam posisi yang tidak menguntungkan, dalam posisi tidur ataupun berbaring. Maka apa kata laki-laki tadi kepada Nabi kita? Wahai Muhammad, kalau seandainya aku tebaskan pedang ini kepadamu, siapa yang akan menolongmu? Siapa yang akan menahanku? Siapa yang akan menghalangiku? Maka Nabi kita dengan penuh keyakinan mengatakan, Allah.
Kemudian apa yang terjadi abadallah? Jatuhlah pedang dari tangan laki-laki tadi dan kemudian diambil oleh Rasulullah. Sekarang siapakah yang akan menghalangiku untuk menebasmu? Maka laki-laki tadi pun meminta maaf dan meminta kepada Rasulullah agar diampuni, karena tidak ada yang bisa menolongnya. Engkaulah yang bisa menolongku wahai Muhammad. Kisah yang lain abadallah, tatkala Nabi kita hijrah kemudian bersembunyi di Gua Thur bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka orang-orang Quraisy pun menemukan tempat, akan tetapi ibadallah Rasulullah thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana takutnya Abu Bakar. Abu Bakar takut bukan atas dirinya, akan tetapi Abu Bakar takut kalau mereka menemukan Rasulullah. Maka ibadallah, inilah sebuah kisah yang sangat terkenal, di mana dua orang berada di dalam gua, lalu musuh berada di sekitarnya. Maka tatkala Abu Bakar merasa takut, maka Nabi kita mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah engkau mengira bahwa kita berdua saat sekarang ini? La takhaf wa la tahzan, jangan takut, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ibadallah, sifat siqah adalah sifatnya para nabi, dan sifat siqah adalah sifat dari orang-orang soleh, sifatnya para waliullah. Lihat ibadallah, Sayyidah Hajar Ummu Ismail, istri dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Suatu ketika Nabi Ibrahim membawa Sayyidah Hajar untuk pergi ke suatu tempat dan kemudian Nabi Ibrahim meninggalkannya. Tatkala Nabi Ibrahim naik ke atas untanya, maka ibadallah, apa kata Sayyidah Hajar? Wahai Ibrahim, engkau meninggalkan kami di sini, apakah karena keinginanmu atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Ibrahim pun mengatakan, wahai Hajar, sesungguhnya Allah lah yang memerintahkan aku untuk meninggalkan kalian di sini. Maka apa kata Sayyidah Hajar? Kalau Allah yang memerintahkan, maka Allah tidak akan pernah mempersulit kaum muslimin, tidak akan mempersulit orang-orang yang beriman kepadanya. Maka tinggallah Sayyidah Hajar dan bayinya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, pada waktu itu ibadallah di sebuah lembah yang tidak ada manusia di tanah, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, tanahnya gersang, tidak ada air di sana, tidak ada rumah di sana dan segala macamnya. Akan tetapi Sayyidah Hajar, karena dia yakin dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ibadallah, tempat itu saat sekarang ini menjadi tempat yang paling ramai di muka bumi ini. Tidak lain dan tidak bukan, itulah tempat yang dikunjungi oleh orang di setiap bulan Zulhijjah, tempat orang melaksanakan haji. Disitulah ibadallah, dari kisah Sayyidah Hajar ditemukanlah air yang sangat terkenal, yaitu air Zam-Zam, buah dari siqah ibadallah. Bayangkan ibadallah, Sayyidah Hajar adalah potret bagi muslimah saat sekarang ini, di mana kaum muslimah ibadallah saat sekarang ini mereka berbeda dengan kaum muslimah pada saat dahulu. Dahulu ibadallah, orang-orang muslimah mereka menyuruh suaminya berangkat bekerja dan mengatakan, wahai suamiku, pergilah bekerja, pergilah keluar cari nafkah untuk kami, carilah yang halal, carilah yang halal. Nasbiru alal ju' wala nasbiru alan niran, kami mampu bersabar di atas kelaparan dan kami tidak sanggup lapar di atas ke api neraka. Kami tidak sanggup menahan api neraka, tapi kami sanggup menahan rasa lapar kami. Carilah yang halal. Berbeda dengan para wanita saat sekarang ini ibadallah. Sebahagian dari wanita mereka justru meminta kepada suaminya, bahkan menyuruh suaminya melakukan jalan pintas yang dia anggap pantas, sehingga suaminya akhirnya mendapatkan iqab dunia dan akhirat.
Bisa jadi di dunia suaminya ditangkap, masuk ke dalam penjara, nama suaminya buruk, kemudian suaminya dikucilkan dan segala macamnya. Lalu nanti di akhirat suaminya pun mendapatkan iqab, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, sifat siqah adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan urusan kita kepada Allah, kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadallah kita pasrah menerima keputusan Allah dan husnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Pasti Allah memberikan yang paling baik untuk kita. Karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Ibadallah, ada yang salah di dalam memahami sifat siqah. Dia serahkan urusannya kepada Allah. Dia serahkan rizkinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada yang salah. Apa itu ibadallah? Mereka menyerahkan bulat-bulat kepada Allah lalu kemudian duduk menunggu saja. Tidak mau bekerja, tidak mau berusaha karena mereka meyakini pasti Allah berikan rezeki kepada kami. Inilah sifat yang tidak disukai. Inilah sifat yang tawakal yang salah, thiqah yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab pun marah dan mengatakan kepada mereka yang malas bekerja, apakah engkau menyangka bahwa langit itu menurunkan hujan emas dan perak? Bekerjalah kalian. Harrik yadaka unzil alaika rizqa. Gerakkan tanganmu maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepadamu. Lalu ada sebahagian ibadallah, mereka giat bekerja siang malam pagi petang dan mereka meyakini kerja keraslah yang akan menghasilkan uang. Lalu mereka lupa berdoa kepada Allah, mereka lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rizki. Satu-satunya yang akan memberikan kepada kita rizki Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, meninggalkan solat. Mereka adalah orang yang juga salah di dalam memahami sifat thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Thiqahlah yang benar ibadallah. Thiqahlah kepada Allah. Yakinlah pasti Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.